Jangan soal yang berat-berat ngeslok berat-berat terus kayak tit HP lagi ya terus kabeh SMA ya iso ndelok ngene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa ala rasulillahi karim, amma ba'd. Mohon maaf kepada Al-Mukarram Ustadz Zainal Abidin LC, seorang yang sering membaca tafsir Al-Quran, orang yang sering mengenai fatwa-fatwa masalah surat Al-Kahfi dan lain-lainnya. Nah, saya mau berkomentar, mungkin bisa ditanggapi atau mungkin tidak bisa ditanggapi. Misalnya beliau mengatakan Albani diakui oleh para ulama keabsahannya. Jadi pertanyaan saya mengenai Albani, ulama siapa yang mengakui keulamaannya Albani? Bukankah ulama Ahlussunnah wal Jamaah malah meragukan keulamaannya? Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang apa? Tentang hadis yang benar-benar sahih dia katakan dhaif. Tentang hadis yang dhaif dia katakan sahih. Dan sebelumnya udah ada ulama-ulama seperti Imam Ibnu Hibban, Imam Az-Zaibidi membahas masalah hadis sahih dan tidak sahihnya. Seperti itu. Muncul Albani, datang-datang katakan ini sahih, ini tidak, ini sahih, ini tidak, menurut kacamata pribadi. Nah, ini perawinya sikoh atau tidak? Sikoh menurut siapa? Nggak sikoh menurut siapa? Dia kesimpulkan sendiri menurut kacamatanya pribadi. Aduh, ajur agama. Makanya kita tidak boleh seperti itu. Satu, itu. Kedua, contekan HP, pakai contekan HP tit tentang hadis surat Al-Kahfi, pengamalan malam Jumat, tit. Kalau nyontek HP ya menunjukkan hafalannya lemah. Artinya apa? Tidak kuat. Apabila menjadi perawi hadis maka tidak thiqah. Tit. Itu orang SMA juga bisa itu nyontek. Oke lah, isinya Arab gundul dalam kitabnya. Itu orang yang baru mondok 1 tahun 2 tahun terus dia itu sorokan masalah hadis mengenai surat Al-Kahfi, itu nggak lama 2 hari aja bisa menghafal mufrodatnya itu. Nah, kita itu yang harap nggak seperti itu. Tingkatkan level keulamaan. Kalau cuma tit SMA iso mbak, SMA tit. Ya kita seenggak-enggaknya harus tingkatkan level lah, dihafal di otak. Kita sebagai umat ini butuh ulama yang cerdas. Kalau cuma gitu aja saya juga bisa gitu. Nah, seperti itu. Kalau cuma gitu aja, kita harus cerdas menghafal hadis tersebut, kita sampaikan, tahqiq baru kita sampaikan. Nah, terus kita bawa-bawa ulama-ulama ahli hadis yang ahlinya, bukan Albani dibawa-bawa. Albani itu malah jadi kontroversi nanti, menjadikan amburadul ulama-ulama hadis. Udah tertata dan rapi, datang Albani amburadul, hancur. Makanya kita harus tingkatkan keimanan kita. Dan apabila masih tingkatannya pakai tit, ya nggak usah ngomong panjang lebar gitu. Semua bisa ketika jadi tit, anak SMA bisa itu. Ya kita ngomong yang ringan-ringan aja gitu. Kita tahu hadis-hadis yang pendek-pendek kita sampaikan ke masyarakat. Nah, kalau kita terlalu ngeslok sok tinggi membahas tentang
kesohihannya atau ketidaksohihannya mengenai membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, ya kita terlalu ngeslop, terlalu kemajon utaknya. Membahas tentang malam Jumat gak apal, pakai contekan HP, dah pakai contekan ada kelirunya lagi bacanya. Nah itu diintrospeksi supaya apa? Meningkatkan level keulamaan antum gitu. Dan umat ini orang yang nggak tahu apa-apa, bahasa Arab nggak tahu, apa nggak tahu, dibohongi pun mau aja. Umat itu ibarat orang yang buta. Kita kasih perkara-perkara ini doif, ya mereka akan ngaku doif gitu. Kalau kita kasih itu perkara soheh, padahal di situ doif, ya mereka akan mengatakan soheh juga. Mereka itu orang yang buta. Kalau kita tipu umat terus, ya lama-lama umat rusak. Nah, setelah itu apa? Kehancuran di mana-mana, perbedaan pendapat semakin mencuat dan kuat, bergesekan di mana-mana. Nah, akhirnya orang yang masuk Islam, orang-orang Kristen bingung, akhirnya balik lagi murtad karena ulamanya nggak jelas juga masalahnya. Tuh, sok tahu ngeslop, akhirnya kemajon tak akhirnya arep untuk hidayah, gak situ untuk hidayah, ajur. Makanya kita harus tawaduk lah maksudnya. Apalagi di media sosial yang dengar banyak, ada yang alim, ada yang gak alim, ada yang sedang alim, mengerti bahasa Arab atau tidak mengerti bahasa Arab, mengerti hadis atau tidak mengerti hadis. Tiba-tiba lewat di geranda dilihat loh kok kajiannya kok parah ini. Nah, akhirnya orang-orang itu langsung bingung juga, gedek gitu saja. Waduh, zen. Kok iso? Nah ya kok iso? Wong sing iso kadang-kadang izin zen. Sing bisa izin kadang-kadang malu. Sebab apa? Karena apa? Kita dilihat banyak orang, takutnya ada yang salah, ada yang ini. Makanya yang bisa pun kadang-kadang ditakik lagi, diperkuat lagi kata-katanya, fatwa-fatwanya. Semisal kali seperti dibasuh masai lagi. Ini tanpa angin, tanpa apa, tiba-tiba berkomentar mengenai surat Al-Kahfi, dilema fatwa surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi kita dan wong sing wis bener nyapa diungkit-ungkit. Udah bener kenapa diungkit-ungkit gitu loh. Nggak perlu kita mengungkit-ungkit yang telah ada, sehingga orang yang Nasrani masuk pun kita bisa menjelaskan dan kita bisa menerangkan hal-hal yang jumhur gitu, mendapat kesepakatan ulama mayoritas. Kurang lebihnya seperti itu. Agama itu nasihat, ad-dinu nasihat. Orang yang dinasihati dia semakin tunduk, dia semakin mengembangkan spek keilmuannya. Semestinya seperti itu. Dan kita ini orang-orang yang awam, istilahnya itu orang-orang masyarakat. Masyarakat itu ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Nah, kalau kita tuntun dengan nasihat-nasihat sedangkan kita ini belum tahqiq, maka ya umat amburadul. Pak Zen, ya seperti itu Pak Zainal. Kurang lebihnya saya mohon maaf ada Pak Zainal mengomentari tentang beliau. Sebenarnya kita bukan untuk mengomentari. Kita sedih ya, ulama kok gak fikoh terus ngomong perkara-perkara sing wis ditetapnya ulama-ulama, dikorek-korek meneh. Nah itu kita sedihnya di situ masalah. Bukan masalah yang lain-lain, pembahasan antara riwayat sikoh dan sikoh itu bukan pembahasan umum Pak Zen. Ulama-ulama pun apabila menyampaikan perawi-perawi tersebut itu orang yang dengar awam pun nggak tahu juga itu, ha ya. Bahasanya mengatakan kalau menurut Imam Ibnu Hibban itu doif, ulama ya ikut aja, nggak tahu bahasa Arab kok, gitu. Makanya kita sampaikan yang ringan-ringan, bagaimana orang itu mau ibadah
bagaimana orang itu mau sholat, terus orang Nasrani tertarik pada agama Islam, orang Hindu tertarik pada agama Islam, orang Buddha tertarik agama Islam, dan fatwa-fatwa kita tidak menimbulkan kontroversi. Terus orang-orang yang di luar agama Islam tertarik dengan agama Islam, senyum, ramah, seperti itu. Terus kita nggak menampilkan ulama yang kontroversi juga seperti Al-Albani itu. Nah, seperti itu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kami ini orang yang menasihati bagaimana untuk meningkatkan spek level keiman. Jangan pakai HP. Boleh pakai HP, cara fikih boleh pakai HP. Karena ketidakkuatan akal kita menghafal suatu ibarat, maka diperkenalkan pakai laptop, HP, komputer. Dan cuman kalau kita masuki ranah wilayah ahli hadis, ya seenggak-enggaknya dihafal dulu. Kalau pakai HP, ya sama aja. Orang SMA bisa ya orang SMA. Seandainya hurufnya Arab gundul, terus sorokan 2 hari 3 hari santri bisa seperti itu, menerangkan pada umat. Cuman masalahnya kita ini ulama nih, panjenengan itu ulama. Nah, seperti itu. Kalau kayak gitu doang ya dengan tingkatnya thalibul ilmi lagi. Nah, kan gitu Pak Zen. Piye iki Pak Zen? Kalau punya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.